Halo teman-teman, selamat datang di channel Gaul Pelaut. Kali ini saya mau berbagi cerita sama teman-teman sekalian gimana sih caranya biar bisa kerja di kapal gitu ya. Karena saya baru lihat di kolom komentar itu dari video saya yang kemarin, sebelum-sebelumnya udah lama saya upload itu, ada yang nanya, "Bang, kalau mau kerja di kapal itu seperti apa sih? Mau dong jadi apa pelaut gitu." Nah, saya mau cerita ke teman-teman sekalian gimana caranya jadi seorang pelaut gitu untuk kerja di kapal gitu. Nah, untuk kerja di kapal itu ada dua jalur. Nah, jalur yang pertama itu kita lewat jalur umum, terus jalur yang kedua kita lewat jalur akademis. Nah, untuk jalur akademis ini saya mau bahas sekarang itu. Nah, untuk jalur umumnya itu nanti akan saya bahas di video berikutnya. Nah, karena nanti untuk jalur umum sama jalur akademis ini beda, persyaratannya beda, terus sekolahnya juga beda gitu. Nah, untuk jalur akademis itu biasanya itu dikhususkan untuk teman-teman yang lulus SMA ataupun SMK atau STM gitu. Nah, untuk jalur akademis ini itu nanti ditawarkan untuk perkuliahan itu ada 3 jurusan. Yang pertama itu nautika, terus yang kedua teknika, terus yang ketiga itu tata laksana. Untuk nautika ini itu nanti kru di kapal atau pekerja di kapal di bagian dek, namanya itu bagian dek. Nah, untuk teknika itu kru kapal yang bekerja untuk bagian permesinan, pokoknya yang berhubungan dengan teknik di kapal itu bagian mereka. Nah, sedangkan yang tata laksana ini untuk bukan ke pelaut, tapi nanti dia kerja di bagian darat gitu, kayak macam di perusahaan-perusahaan pelayaran ataupun di sabandar ataupun di pelabuhan, itu nanti yang dari tata laksana ini gitu. Nah, yang kita bahas itu yang dua ini, yang nautik sama teknik. Nah, gimana sih caranya biar bisa jadi pelaut itu? Nah, untuk jalur akademis ini teman-teman bisa mendaftar di sekolah-sekolah pelayaran, itu kampus-kampus pelayaran di seluruh Indonesia. Itu ada swasta ataupun negeri, itu nanti ada dua jenis itu, tapi sama aja sebenarnya, itu nanti mereka pun menyediakan jurusan itu, nautik sama teknika gitu. Nah, untuk akademis ini kita udah setara dengan mahasiswa lah, cuma biasanya untuk sekolah pelayaran biasanya disebut taruna ya, taruna untuk akademisnya itu. Untuk bisa sekolah di sekolah pelayaran itu otomatis kan setiap setiap kampus negeri maupun swasta itu mereka itu punya persyaratan masing-masing gitu. Cuma secara umumnya, secara garis besarnya itu sama gitu. Misalnya tinggi badan, biasanya tinggi badan itu ditentukan, misalnya tinggi badan minimal untuk laki-laki 163 cm, untuk perempuan itu 155 kalau nggak salah ya, nggak tahu karena udah lama juga, jadi udah lupa gitu. Nah, terus habis itu buta warna, itu setiap taruna itu tidak boleh buta warna. Nah, terus minus, plus ataupun min itu juga nggak boleh, tapi itu masih ada toleransi. Kalau minusnya cuma min setengah atau plus setengah atau ya mungkin setengah, itu masih toleransi lah, masih, karena masih bisa kan, masih ada kemungkinan untuk sembuh juga kan. Nah, terus umur biasanya itu juga ditentukan, tapi kalau untuk swasta saya kurang tahu ya, tapi kalau untuk negeri, kebetulan saya dulu kan dari sekolah pelayaran negeri ya, itu maksimal 23 tahun umurnya, itu maksimal 23 tahun, minimal itu kalau nggak salah 18 tahun kalau nggak salah, itu minimal itu. Nah, jadi kalau udah di atas 23 tahun itu udah nggak boleh lagi sekolah di pelayaran negeri biasanya.
biasanya ya kalau dulu tuh. Nah, terus apalagi sih langkah berikutnya gitu. Nah, yang pertama, setelah kita lulus dari SMA, misalnya teman-teman nanti lulus dari SMA, terus teman-teman searching aja di internet nanti mau di kampus mana, searching aja sekolah pelayaran di daerah terdekat gitu, misalnya di daerah Jawa gitu, Jawa Tengah misalnya Semarang gitu. Nah, di sana itu nanti ada PIP Semarang, ada Akpelni, ada Amni, ada Polimerin, ada banyak di sana sekolah pelayaran itu yang di Semarang gitu ya. Nah, misalnya teman-teman mau kuliah di yang negeri, misalnya di PIP Semarang. Nah, nanti teman-teman searching aja, cari di websitenya itu persyaratannya apa aja, itu nanti semua disebutkan di situ ya. Nah, sebelum teman-teman nanti mendaftar, kalau bisa saran saya itu teman-teman itu biasakan dulu olahraga, terus habis itu jaga kesehatan, pola makan, terus belajar soal-soal untuk perguruan tinggi itu nanti, karena nanti tesnya itu di sana seperti itu. Setelah nanti teman-teman daftar terus dinyatakan lulus persyaratan pendaftaran, pemberkasannya udah lulus, baru teman-teman nanti diarahkan ke apa namanya itu, tes tertulis dulu, tes tertulis. Nah, biasanya itu yang daftar ini ribuan, banyak itu, jadi persaingannya itu ketat di sana itu. Nah, misalnya teman-teman nanti tes tertulis ya. Nah, misalnya yang mendaftar ada 2.000 orang, itu nanti separuhnya ini 2.000 ke 3.000 orang, nanti separuhnya ini itu akan terseleksi di situ gitu. Nanti skornya ada skor-skor tertentu lah, tapi itu yang tahu kan nanti pihak pusat ataupun pihak penyelenggaranya gitu. Nah, teman-teman nanti tes tertulis di sana di kampusnya. Nah, habis tes tertulis nanti pengumuman berapa minggu kemudian atau beberapa hari kemudian nanti ada pengumumannya siapa aja yang udah keterima tes tertulis ini nih. Setelah itu nanti teman-teman diarahkan ke tes berikutnya. Tes berikutnya itu biasanya tes fisik gitu. Nah, tes fisik ini nanti di sana teman-teman itu dites lari lapangan itu nanti berapa menit, berapa puluh menit gitu. Habis itu tes push up berapa maksimal standarnya berapa, itu nanti ada ketentuannya. Terus sit up juga, baru pull up juga. Saya pull up itu, atau orang-orang biasanya bilang restok gitu kan. Nah, itu nanti tes-tesnya di sana. Nah, habis itu kalau tes fisik itu nanti samapta, biasanya dibilang samapta ya. Tes samapta ini nanti lulus, nanti kan di sini kan misalnya tinggal berapa ratus orang atau berapa ribu orang gitu. Nanti kan itu tersaring lagi, dinyatakan lulus ke tes berikutnya, nanti ada kan pengumumannya lagi itu di website resminya itu. Nah, kalau kita ikut lulus tes samapta tadi, kita akan diarahkan lagi tes kesehatan. Nah, di tes kesehatan itu yang saya bilang tadi itu mata itu nanti dites juga. Itu tes kesehatan itu yang pertama itu tinggi badan. Itu tinggi badan itu untuk laki-laki 163, untuk perempuan 155. Nah, terus dari tinggi badan nanti teman-teman akan diukur berat badan juga, apakah berat badan kita sama tinggi badan kita itu ideal. Kalau nggak ideal itu biasanya itu nggak lulus. Misalnya overweight itu tuh udah nggak pasti udah nggak lulus, karena nanti kan susah kan, karena untuk mengikuti kegiatan-kegiatan berikutnya tuh, kegiatan kampus itu fisik itu kan nanti takut kesusahan kan, itu loh nggak lulus. Nah, habis itu tinggi badan, terus mata THT itu nanti diperiksa, telinga pendengaran kita kiri kanan diperiksa, hidung kita, tenggorokan, terus paru-paru kita diperiksa di rongsen nanti, terus mata kita minus atau plus, terus buta warna apa enggak. Nah, fatal banget kalau misalnya teman-teman itu sempat ada buta warna, itu udah dipastikan itu nggak bakal bisa, karena kita itu harus benar-benar bisa membedakan warna. Nanti misalnya dikerja di kapal itu harus tahu warna-warna itu harus tahu, karena nanti kan isyarat-isyarat di kapal itu banyak gitu. Misalnya
lampu-lampu, kita harus dari jauh itu harus sudah tahu itu lampunya lampu hijau atau lampu merah atau lampu apa kan gitu kan, banyak jenisnya nanti kan. Jadi kalau kita misalnya nggak bisa membedakan kan nanti bahaya untuk bernavigasi kalau di kapal gitu, kalau untuk kerja nantinya makanya buta warna itu sangat tidak diperbolehkan, saya nggak tidak di apa nama itu, enggak ditoleransi lah untuk buta warna. Tes kesehatan itu ada tes psikotes tentang psikologi kita, itu nanti ada di tes juga. Terus habis itu baru tes wawancara. Nah, tes wawancara ini nanti kita bakal ditanyain motivasi kita jadi pelaut apa, tapi pertanyaan itu tergantung nanti dosennya yang menanya ya. Nah, biasanya sih yang umumnya itu pasti ditanya itu kenapa kamu jadi pelaut, terus motivasimu apa kan gitu. Baru nanti ditanya tentang background kita, keluarga kita seperti apa, terus tentang pribadi kita. Nah dari situ nanti pun mereka penguji ini kan bakalan ada referensi, oh ya ini benar-benar nih, terus oh ini cuma ikut-ikutan nih, itu nanti pasti ketahuan. Nah nanti misalnya kita wawancara juga sudah lulus, baru nanti kita dikasih pengumuman lagi untuk mengikuti pembelajaran. Maksudnya sebelum pembelajaran ini nanti untuk apa namanya itu persiapan masuk ke kampus, itu nanti misalnya persiapan untuk kuliah gitu. Nah teman-teman kalau udah lulus misalnya tadi itu yang ikuti dari pendaftaran, tes fisik, tes kesehatan, terus wawancara, psikotes, itu misalnya udah lulus semua, itu teman-teman itu biasanya kalau di kampus negeri itu belum bisa langsung disebut sebagai taruna gitu. Nah karena di seleksi awal ini mereka lulus nanti masuk ke kampus itu kan di sana digembleng lagi, itu biasanya itu 3 bulan pertama ini itu nanti digembleng benar-benar fisiknya, mentalnya itu nanti biasanya itu kalau mentalnya nggak bagus itu banyak yang menyerah juga di situ, fisiknya nggak bagus itu banyak menyerah juga, misalnya mengundurkan diri itu pasti ada. Nah habis itu baru nanti disematkan jadi taruna. Nah jadi taruna nanti teman-teman kuliah kalau di negeri itu selama 4 tahun. Nah nanti di situ belajar tentang pelayaran semualah, seluk beluk tentang pelayaran tuh nanti teman-teman belajar di sana. Terus praktek-prakteknya juga nanti itu di sana. Habis itu 2 tahun nanti di kampus, semester 1 sampai semester 4 biasanya itu kalau negeri ya. Nanti teman-teman akan prola ini praktek di kapal. Nah bedanya ini nih biasanya enaknya kalau misalnya di sekolah pelayaran itu, kalau misalnya di sekolah pelayaran kita praktek biasanya itu ada dikasih bonus, misalnya bonusnya itu kayak uang saku gitu. Jadi kalau orang kan biasanya kan di kampus lain kan praktek, memang mungkin ada perusahaan-perusahaan tertentu yang memberikan di apa namanya itu orang ini yang praktek ini uang saku gitu, tapi kalau di pelayaran biasanya itu umumnya itu pasti ada itu uang saku, itu enaknya. Nah, jadi nanti kita selama praktek ini ngumpulin duit nanti untuk apa namanya itu untuk kuliah lanjutan setelah praktek ini kan ada 1 tahun lagi kuliah nanti itu, jadi kita udah punya duit sendiri, nggak perlu harus membebankan orang tua lagi kan gitu. Nah habis nanti teman-teman praktek baru kembali lagi ke kampus untuk semester 7 dan 8. Nah semester 7 8 ini nanti di sana teman-teman nyusun skripsi, baru ujian tentang kepelautan semua. Habis itu nanti dinyatakan lulus wisuda, baru teman-teman terjun ke dunia pelayaran yang asli real kerja gitu. Nah, biasanya itu begitu lulus fresh graduate itu memang gimana ya, ada yang beruntung, ada juga yang kurang beruntung. Itu yang kurang beruntungnya itu maksudnya harus cari sendiri-sendiri atau harus door to door itu ngelamar, harus kirim-kirim email yang rajin gitu. Ada juga yang
tadinya kadet itu atau praktek itu mereka kerjasama sampai nanti dia lulus itu bisa balik lagi ke perusahaan itu, ada yang begitu. Nah, itu kalau misalnya kita lewat jalur akademis sih. Jadi intinya itu kalau kita lewat jalur akademis ini mau jadi pelaut itu nanti sertifikat itu sudah pasti dikasih dari pihak kampus, ijazah sudah pasti itu dari pihak kampus. Nah, untuk bedanya jalur akademis sama jalur umum itu, kalau kita jalur umum biasanya gitu ambil ijazah ini harus dari awal dulu, maksudnya karena ijazah pelayaran ini kan ada banyak, dari rating, habis itu able, habis itu ini ya tingkatan ijazah pelayaran ya, rating, able, kelas 5, kelas 4, kelas 3, kelas 2, kelas 1. Jadi ada 7 tingkatan ijazah. Nah, kalau teman-teman lewat umum itu pasti ambil dari awal dulu, dari rating, habis itu baru ke able. Nah, sedangkan kalau teman-teman lewat jalur akademis ini sudah langsung dapat kelas 3 dek ataupun mesin. Jadi ANT pasti ANT 3 atau ATT 3 itu udah pasti kalau lewat akademis ini. Nah, itulah bedanya kalau kita lewat akademis sama lewat umum. Nah, otomatis kalau ijazah kita pun udah istilahnya udah 3, itu pasti udah yang lewat akademis ini udah pasti udah dipastikan itu nanti jadi perwira di atas kapal gitu. Karena udah punya kelas 3, karena kelas 3 ini kan ijazah sertifikat kelas 3 ini kan udah lisensinya kan seorang udah perwira gitu. Sedangkan kalau lewat umum itu lewat rating ini nanti teman-teman itu jadi jurumudi dulu, jadi kelasi, jadi bawahan dulu gitu. Nanti habis able, ngambil able, nanti berapa tahun kemudian ngambil habis rating, nanti berapa tahun kemudian habis itu ambil able, habis ambil able nanti kelas 5 baru kelas 4. Nah, kelas 4 baru kelas 3 gitu. Sedangkan kalau dari akademis langsung kelas 3 gitu. Itu bedanya kalau misalnya jalur umum sama jalur akademis gitu. Jadi begitulah nanti itu ceritanya kalau misalnya menjadi pelaut lewat jalur akademis itu. Nah, nanti kalau yang jalur umumnya nanti akan saya bikin video berikutnya. Oke, jadi sekian dulu video kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih udah nonton. Jangan lupa di like, di share ke teman-teman yang lain, dan juga di komen. Terus subscribe, jangan lupa di subscribe biar makin semangat lagi bikin konten-konten yang lain nanti yang berhubungan dengan pelayaran. Nanti teman-teman bisa tanya di kolom komentar nanti apa aja pertanyaannya tentang pelayaran, nanti saya akan jawab dan akan bikin videonya untuk teman-teman sekalian. Oke, sekian dulu, terima kasih, dadah.